Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hayya nuwasil ma qad bada'na min syarh usul fit tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nadkhul al-an fi mawdi'in jadid fil qism al-jadid wa huwa mawhimut ta'arudi fil Qur'an. Ba'da an takallamna 'anil muhkam al-mutasyabih fil Qur'an, takallamna an ba'dil amsilah wa la sanakhudh aidan ba'dal amsilah alladhi qala fihi ahluz zaik anna fi hadhil ayat at-ta'arud. Maka kita akan melihat sekarang mauhim. Mauhim itu artinya tempat-tempat atau ayat-ayat yang orang anggap itu ada ta'arudnya. Apa maksudnya ya? Mauhimut ta'arud gitu. Orang sangka di situ ada ta'arudnya. Paham itu mana mauhim mana? Contohnya misalkan begini analoginya. Antum kehilangan suatu barang. Kehilangan suatu barang, antum cari di suatu ruangan. Di ruangan tersebut kan ada banyak tempat di situ. Ada bawah meja, ada di atas TV misalkan, ada di dalam lemari sebagainya. Antum pasti punya mauhim. Punya tempat-tempat yang antum sangka sebagai di situ tempat benda yang sedang antum cari. Kunci motor misalkan hilang, ya, antum mencari kunci motor. Maka ada tempat-tempat yang pertama antum periksa, ya kan? Nggak sembarangan antum periksa kunci motor itu ada di mana. Ada tempat-tempat yang antum yakini sebagai tempatnya kunci motor tersebut. Yang pertama kali antum periksa lemari, nggak ada di atas lemari, atas meja, nggak ada di atas meja. Di kasur misalkan. Nah, tempat-tempat tadi itu namanya mauhim. Mauhim tempatnya, tempat apa? Tempat adanya kunci motor tersebut. Kalau mauhimut ta'arud berarti ayat-ayat yang dianggap berpotensi atau dia adalah ayat-ayat yang ta'arud. Ya, mereka mengatakan ta'arud itu. Tidak kita katakan makanut ta'arud. Kalau untuk mengatakan makanut ta'arud berarti sama dengan untuk mengatakan makan kunci motor tadi. Kalau makan kunci motor berarti pasti di sana kunci motornya. Nanti mengatakan makan ta'arud berarti pasti ada ta'arud di situ. Dan Al-Qur'an kan nggak ada ta'arudnya. Baik. Jadi mauhimut ta'arud, mazon ya, mazonut ta'arud. Mauhimut ta'arud fil Qur'an, at-ta'arud fil Qur'an an tataqabala ayatani. Ya, dua ayat itu saling bertolak belakang. Bihaitsu yamna madlulu ihdahuma madlul al-ukhra. Ya, madlul ayat yang pertama menolak madlul ayat yang kedua. Makna ayat yang pertama bertentangan dengan makna ayat yang kedua. Mislu an takuna ihdahuma musbatatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lahu. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ayat yang pertama menetapkan sesuatu, ayat yang lain malah meniadakannya. Ayat yang pertama mengatakan ada, ayat yang kedua mengatakan tidak ada. Nah, ini namanya ta'arud. Ya, ini namanya ta'arud. Ada ta'rifut ta'arud wa huwa ta'arudut taqabul min kulli wajah. Jadi nggak bisa diterima dari segala sisi, nggak bisa dikumpulkan begitu dari segala sisi. Ya. Bihaitsu yamna madlulu ahadihima madlulal ukhra wa amma idza kana taqabul min ba'dil wujuh fa hadha laysa bi ta'arud. Kama yakunu bainal 'am wal khas, misalkan ya, di ayat ini disebutkan secara umum, di ayat yang lain disebutkan secara khusus. Ya, kalau ini bukan ta'arud namanya ya. Ta'arud itu kalau antum sudah berusaha mengumpulkan ya dengan ilmu yang sedikit, nggak bisa-bisa begitu. Tapi kalau belajar lebih lanjut baru bisa. Nah, itu namanya ta'arud. Tapi kalau ada yang am, kemudian ayat yang pertama am, ayat yang kedua khas. Nah, yang seperti ini nggak butuh ilmu yang banyak antum. Yang penting sudah belajar dasar-dasar usul tafsir, sudah bisa menjamak di situ. Nah, itu bukan ta'arud karena itu bukan ta'arud. Fa inal am yadullu ala syumulil hukmil afrad. Yang umum itu menunjukkan luasnya hukum kepada secara personnya. Wal khas yadullu ala ikhtisasi bi ahadiha, dan yang khusus hanya berarti satu saja. Wa hadza laisa bi ta'arud. Wa hadza laisa bi ta'arud. Misalkan Anda mengatakan ya, Zul kerjakan PR. Ini kan khas untuk Zul saja. Ketika Anda mengatakan ya, para santri kerjakan PR, ya, nggak ada khilaf di situ di antara dua perkataan tersebut. Ya, nggak ada orang yang mengatakan ini yang diperintahkan Zul atau semua santri.
Ya, karena zul bagian dari santri berarti laisa hunaka ta'arud. Paham tuh? Baik, berarti di situ hanya perbedaan antara al-am wal khas. Ini namanya dikatakan tadi ta'arud at-taqabul min kulli wajah. Itu pengertiannya. Ta'arud itu adalah at-taqabul min kulli wajah. Dari segala sisi, nggak bisa dijamak. Li'annahu laisa taqabul min kulli wajah. Tapi kalau al-am wal khas tadi bukan ta'arud namanya, karena tidak adanya taqabul dari segala sisi. Wala yumkin an yaqa ta'arudu baina ayatain madluluhuma khabari li'annahu yalzam kaunu ihdahuma kadziban. Tidak mungkin ada ta'arud di antara dua ayat yang mana kedua-duanya adalah khabari. Ya, khabari, ya, sifatnya khabar, berita, pemberitahuan. Li'annahu yalzam kaunu ihdahuma kadziban. Karena itu berarti ada salah satu yang bohong berarti. Ya. Nah, dan mustahil kabar-kabar dari Allah disifati dengan bohong. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Wala yumkin an yaqa'a at-ta'arudu baina ayatain madluluhuma hukmi. Begitu juga enggak mungkin terjadi ta'arud di antara dua ayat yang madlulnya hukmi. Tahu hukum ya? Ini halal, ini haram, itu hukmi maksudnya. Li'anna al-akhirata minhuma nasikhatun lil ula. Karena tentu ayat yang kedua itu memansuhkan ayat yang pertama. Maksudnya, ayat yang pertama mengatakan halal, ayat yang kedua mengatakan haram. Berarti kita ambil yang haram. Ya, tidak mungkin berarti ada ta'arud antara halal dan haram. Qala Allah Ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa idza thabata an-nasfu kana hukmul ula ghairu qa'imin wa lam 'aridin lil akhirah. Kalau sudah ada nasakh di situ berarti hukum yang pertama udah enggak ada. Ya, wa lam 'aridin lil akhirah. Dia tidak bertentangan. Sesuatu yang tidak ada bagaimana dikatakan bertentangan? Ya kan? Ya, hukum yang kedua membatalkan hukum yang pertama. Hukum yang pertama udah batal, udah terhapus dia. Maka kalau udah terhapus, tinggal satu doang. Kalau satu doang, bagaimana ada ta'arud? Asy-syarah qala ay anna ta'arud mamnu'un sawa'un kana fi amrin khabari aw amrin hukmi. Ya. Jadi kesimpulannya ta'arud itu mamnu', ya. Mamnu' di dalam Al-Qur'an entah ayatnya khabari atau hukmi. Amma fil amr al-khabari fala waqa'a ta'arudu bihaitsu takunu al-ayatu min kitabillah tusbitu syai'an wal ukhratun fi lazima min dzalika an yakuna ihdal ayatini kadhiba. Kenapa tidak ada ta'arud dalam ayat-ayat khabari? Karena ayat-ayat khabari itu kan kalau dia bukan menetapkan maka menyediakan kan sifatnya. Akan terjadi hari kiamat begini-begini, itu kan menetapkan artinya. Ya, ada juga ayat-ayat yang meniadakan, tidak begini, tidak begitu sebagainya. Kalau kita mengatakan ada ta'arud dalam Al-Quran, berarti kita mengatakan bahwasanya ayat-ayat ya, tentang khabari tadi ada salah satu yang dusta. Ya, ada salah satu yang dusta, pasti itu, logikanya pasti begitu. Lazima min dzalika an yakuna ihdal ayatain kadziba. Ya, seperti ini berarti pasti ada salah satu yang berdusta. Wa hadza mustahil. Kita katakan berdusta begitu. Karena tidak mungkin kita jamak juga antara berita tersebut ya. Berita di ayat yang pertama mengatakan hari kiamat itu ciri-cirinya begini. Kemudian ayat yang kedua misalkan mengatakan hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ya, ini kan berarti salah satu ada yang benar di situ kan. Tapi ada salah satu yang benar di situ, nilainya harus 0 atau 1 di situ. Harus 0 atau 1 di situ. Nggak mungkin kita kumpulkan kedua-duanya. 0 plus 1 nggak mungkin. Baik. Wa ammal amrul hukmi fa innahu la yumkin at-ta'arud. Begitu juga ayat-ayat yang hukmi, bukan yang khabari. Ayat tentang salat misalkan perintah di ayat pertama untuk salat 4 rakaat, di ayat yang kedua malah perintah menggugurkan salat misalkan, pasti ada salah satu yang menghapus begitu. Nah, bukan untuk bisa dibenturkan. Lianna ta'arud min kulli wajhin la budda an takuna ihdahuma nasihatan al-ukhra wa nasfu al-ahkam jaiz. Nasal dalam Al-Quran itu hukumnya boleh. Al-mutaakhir nasih wal mansukh ghairu qa'im fala yata'arud. Ya, yang mansukh itu ghairu qa'im dikatakan. Kenapa mansukh dikatakan ghairu qa'im? Karena dia sudah hilang, hukumnya sudah hilang, berarti dia nggak ada, dianggap tidak ada lagi. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada, bagaimana mau dibenturkan? Ya, sesuatu itu sudah tidak ada dia, nggak mungkin bisa dibenturkan. Wal maqsudu huna an nuqarrir annahu la yumkin an yabqa ta'arud baina ayatin fi kitabillah biduni halil khabar.
Maka maksud dari pembagian khabar menjadi khabari dan hukmi di sini adalah ingin kita tetapkan bahwasanya nggak boleh atau nggak mungkin ada ta'arud dan tetap ta'arud itu begitu. Nggak ada yang bisa mengumpulkannya atau nggak ada yang bisa merojihkannya. Nggak mungkin terjadi seperti itu di dalam Al-Quran. Qulna la yumkin li'annahu yalzam min dzalika takdzib ihdahuma lil ukhra fil hukmi. Aidan la yumkin li'annahu idza waqa'a ta'arud min kulli wajhin fasani mutaakhirun nasikh fa yabqa sani la muqayyima lahu wala ta'arud. Baik. Wa idza ra'aita ma yuhimu ta'arud min dzalika fahawil jam'a bainahuma. Nah, ini sifat kita, sikap kita menghadapinya. Kalau kita melihat ada suatu ayat, ini kok kayaknya bertentangan, yuhimu ta'arud. Ini antum merasa di situ ada kontradiktif. Fahawil al-jam'a bainahuma, maka berusaha untuk menjamak di antara keduanya. Jelas ya? Jadi karena memang ta'arud dalam Al-Quran itu tidak ada, ya. Ta'arud dalam Al-Quran tidak ada, maka ketika antum ketemu yang kayaknya ini ta'arud, maka langkah antum selanjutnya adalah untuk bagaimana menjamaknya, ya, untuk bagaimana menjamaknya. Baik. Misalkan antum lihat atau antum ragu-ragu, teman antum ini adalah orang yang thiqah, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Suatu hari antum lihat dia keluar dari tempat-tempat maksiat, ya, berarti di sini yuhimu su'adzon di situ, ya. Antum di situ berarti ada kemungkinan antum berpikir bahwasanya teman antum itu berarti habis minum khamr, habis melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Padahal selama ini antum tahu banget dia, antum tinggal sekamar sama dia setiap hari 24 jam antum sama dia adalah seorang laki-laki yang soleh, ya. Maka di situ ketika antum melihat teman antum seperti itu, nggak mungkin dia minum khamr, maka antum harus berusaha mencari mencari bayan yang benar, dia ngapain di situ, Pak, maksudnya ya. Maka akhirnya antum tabayun, ya, akhi, ya, ana melihat antum keluar dari bar, apakah antum minum khamar, ya? Kalau minum khamar, ana yakin pasti tidak. Kalau begitu apa yang antum lakukan, Pak, maksudnya ya? Karena yuhimu bahwasanya dia minum khamar, ya. Itu yuhimu, kita ada waham bahwasanya dia minum khamar, tapi waham bukan zon, bedakan ya. Makanya di awal dulu kita di awal usul min ilmil usul kan dibahas tentang tingkatannya itu, ya. Jadi su'udzon, kalau waham pasti rusak dia, pasti kalau waham itu. Kalau zon itu kan tingkatannya agak lebih tinggi dia, ya. Sisi benarnya lebih kuat daripada sisi salahnya. Kalau waham sisi salahnya lebih kuat, gitu ya. Maka su'udzon itu ya bimanzilatil waham, jatuhnya ke waham. Akan tapi su'udzon itu bisa ditabayun, dia bersama dengan waham, bisa diperjelas begitu. Baik. Maka para ulama banyak menulis kitab-kitab yang membahas tentang bagaimana menjamak antara ayat-ayat ini, banyak. Fa illam yatabayyan laka wajaba 'alaika tawakkuf. Sekarang bagaimana kalau berusaha untuk menjamak dengan ilmu yang antum punya, antum nggak mampu, maka tawakuf. Tawakuf itu wa takilal amra ila alimi, dan serahkan urusan tersebut kepada ahlinya. Wa qad dzakara ulama rahimahumullah amsilatan katsiratan lima yuhimu ta'arud bayyanu al-jam'a fi dzalik. Wa min ajma'i ma ra'aitu fi hadzal mawdu' kitab Daf'u Ihamil Ittirab min Ayatil Kitab li Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Baik, ini kitabnya, ya, nah, sangat sarankan antum untuk mempelajarinya, untuk membacanya. Baik, ini kitabnya kitab ringkas sebenarnya, ya. Ya, kalau tidak salah nggak sampai 400-an halaman kitab itu, sampai 400-an halaman, dan hanya satu jilid. Kitab Daf'u Iham. Wa hadzal bahthu muhimun jiddan binisbah lil Qur'an, li'anna al-insan yata'awwadu bihi kaifa yajma' bainal ayat wa yuqinu bi anna al-Qur'an laysa fihi ta'arud. Lidzalika yanbaghi lil insan an yutali'a mithla hadhihi al-kutub allati fiha al-jam' bainal ayat allati dhahiruha at-ta'arud. Di sini sangat menekankan
kita pahami dari cara beliau ngomong di sini, ini beliau sangat menekankan untuk antum baca kitab tadi. Karena apa? Karena seorang penuntut ilmu ya biasanya ya kan ditanyakan sama orang yang pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Ustaz, Anda baca di ayat ini kok begini, Anda baca di ayat yang lain kok begini. Ya. Nah, berarti dia memahami ada ta'arud di situ kan. Maka tugas antum sebagai ahli ilmu adalah untuk mengangkat waham di hatinya dia itu. Untuk mengangkat waham. Nah, kalau antum bisa mengangkat waham itu, imbasnya positif sekali kepada orang yang bertanya itu. Ya, kalau dia merasa puas dengan jawaban antum, ya, akan bertambah keimanannya terhadap Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau antum memberi jawaban yang tidak pas, atau cara antum menyampaikan kurang tepat, atau ilmu antum tidak sampai di sana tapi memaksa untuk menjawab, maka imbasnya nanti dia akan tetap merasa kurang serak dengan Al-Quran. Dia tetap akan ada waham di dalam hatinya bahwasanya Al-Quran itu kontradiktif. Jadi kan lemah iman terhadap Al-Quran. Kelemahan iman terhadap Al-Quran bisa melemahkan iman kepada Nabi, bahkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berbahaya sekali berarti. Ya. Jadi, ta'arud dalam satu ayat, dua ayat itu. Ya. Ini yang dipahami sama orang-orang liberal sekuler, ya, untuk melemahkan iman kaum muslimin itu dengan memblow up, ya, di blow up ayat-ayat yang mauhimut ta'arud itu. Ya, padahal orang yang berilmu melihat itu biasa aja. Ya, ada jawabannya kok yang seperti itu. Ya, ya. Jadi mereka itu hanya menampakkan kebodohannya saja ketika mereka memblow up ayat-ayat yang bertentangan itu. Siapa sekarang yang sering memblow up seperti itu? Abu Janda, siapa lagi itu? Orang-orang yang ya memang tujuannya itu untuk menanamkan keraguan-keraguan dalam hati kaum muslimin. Nah, mereka ayat-ayat tentang warisan misalkan, nah, di situ bagi laki-laki ya dua, kemudian bagi perempuan satu, ya. Dari hal itu mereka blow up ayat-ayat seperti itu, mereka besar-besarkan sehingga orang berpikiran ayat Al-Quran ini bertentangan semua berarti. Baik. Famin amsilati dzalika qauluhu ta'ala fil Qur'an hudan lil muttaqin wa qauluhu fihi syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin nas. Baik. Di ayat yang pertama tadi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah huda, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang kedua, petunjuk bagi manusia. Apa maksudnya ya? Nah, wa ja'ala hidayatul Qur'an fil ayatil ula khassah bil muttaqin wa fi tsaniyah 'ammatan lin nas wal jam'u bainahuma anna al hidayah fil ula hidayat at-taufiq wal intifa' wal hidayah fi tsaniyah hidayat at-tabyin wal irsyad. Jadi la iskala huna, tidak ada muskilah di sini berarti. Karena maksud di ayat pertama itu adalah hidayah taufik, hidayah intifa'. Intifa' itu maksudnya apa? Untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia punya. Orang yang bertakwa itu kan punya ilmu, mereka punya ilmu. Sekarang ilmu tersebut bagaimana agar mereka bisa mendapatkan manfaat darinya? Allah berikan petunjuk. Nah, itu namanya hidayatul intifa'. Paham ya? Antum misalkan terbiasa untuk bersedekah, kemudian Allah berikan antum hidayah untuk bersedekah di waktu-waktu yang utama, ya, di waktu misalkan hari Jumat, di situ disunahkan memperbanyak amalan soleh, ya, ketika hari Arafah disunahkan memperbanyak amalan soleh. Allah berikan antum hidayah untuk bersedekah di hari tersebut, padahal biasanya antum nggak bersedekahnya biasa aja begitu. Pas ada keinginan aja untuk bersedekahnya. Maka ini namanya hidayah khassah bil muttaqin. Hidayah khassah bil muttaqin, hidayah taufik wal intifa'. Adapun hidayah yang di ayat kedua, hidayah bagi manusia, yaitu maksudnya petunjuk penjelas bagi manusia. Ya, untuk membedakan mana Islam, mana bukan Islam. Gitu. Untuk membedakan hidup yang bahagia itu yang ini, hidup yang sengsara itu yang itu. Nah, itu secara umum berarti. Berarti ini tidak ada ta'arud di ayat ini. Qauluhu ta'ala hudal lil muttaqin wa qul hudal lin nas ka'anna bainahuma ta'arud fi ma yadhhar li'anna al muttaqin akhassu min umumin nas. Ya. Al jam'u bainahuma, karena orang bertakwa itu kan orang-orang spesial, golongan tertentu saja dari manusia. Di ayat pertama spesial dia Al-Qur'an itu, dan di ayat yang kedua kok enggak. Begitu kan, bertentangan berarti. Ya. Maka jamaknya adalah al-hidayah hidayatan, hidayatu taufiqin wa amal wa hidayatul muttaqin wa hidayatu bayan wa irsyad wa hadzal jami'in nas. Jadi Al-Qur'an itu huda, kita katakan petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, petunjuk bagi seluruh manusia, ya, tapi lebih khusus buat orang-orang yang bertakwa. Ya, karena
petunjuknya pun berarti lebih khusus. Kalau buat orang bertakwa bukan hidayatul irsyad lagi, karena mereka sudah berada di jalan yang benar, udah bersedekah mereka. Apa maksudnya ya? Ya, Al-Quran memberi petunjuk kepada orang-orang untuk bersedekah. Ini namanya hidayatul irsyad. Al-Quran juga memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa untuk bersedekah dengan cara yang paling baik, sehingga agar sedekahnya itu menjadi sedekah yang jariah. Ini namanya hidayatul taufiq. Levelnya beda dengan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu buat semua manusia. Wa naziru ahataini alayatain qaluhu ta'ala fir rasul innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ya, semisal dengan ayat ini di ayat yang lain dikatakan bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai, akan tetapi Allah lah memberi petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Wa qaluhu fihi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Di ayat yang lain Allah katakan sungguhnya engkau itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, tadi di ayat yang pertama Nabi itu nggak bisa memberi petunjuk, nggak punya hak untuk memberikan manusia petunjuk. Ayat yang kedua mengatakan Nabi memberikan petunjuk, berarti kan bertentangan di sini. Nah, tapi jamaknya sama dengan ayat yang tadi, yaitu hidayah yang pertama hidayatul taufik dan yang kedua hidayatul at-tabyin. Jadi Nabi itu membawa hidayah tabyin, bukan hidayah taufik. Nah, ini yang sering disalahpahami sama orang-orang, bahwasanya ulama-ulama itu kan mereka pewaris para nabi, ya. Berarti tugasnya sama dengan tugas Nabi. Nabi kan tugasnya memberikan hidayah tabyin itu, yang memberikan hidayah tabyin, menjelaskan begitu. Kemudian orang-orang ini salah memahami, mereka mengatakan bahwasanya ulama itu mereka memberikan hidayah taufik. Paham ya? Hidayah taufik. Akhirnya timbullah sifat gulu itu. Dari situ dia. Mereka mengira bahwasanya gurunya itu, habibnya, syekhnya, tuan gurunya, kiainya, itu memberikan hidayah taufik. Ya, dia bisa membuat antum berada di atas jalan yang lurus. Ya. Tidak, tugas seorang ulama itu adalah memberikan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya. Masalah orang mau ikut apa tidak, itu urusan dia sama Allah. Tidak boleh kita paksakan yang seperti itu. Gitu ya. Maka, kalau antum berdakwah, kemudian jamaah antum nggak ada yang mau dengar, ya, antum nggak masalah sedih, tapi tidak boleh sedih yang berkepanjangan sampai antum berhenti dakwah di situ. Karena memang dakwah seperti itu. Gitu ya. Sama kayak seorang guru di kelas. Karena mendapati murid yang bodoh, nggak paham-paham, ya, bukan berarti dilantas berhenti ngajar. Tugas dia terus membuat dia paham. Tapi kalau sudah berusaha 100% maksimal, tapi nggak paham-paham, ya sudah, antum hanya bisa tinggal doakan saja, gitu aja, ya. Jadi nggak mungkin antum bisa memaksa dia untuk bisa paham. Tugas itu hanya tabyin. Adapun al-hidayah biadillah. Baik, qaluhu la tahdi wa innaka la tahdi nafyun wa isbat. Nah, la tahdi sama wa innaka la tahdi. Ini kan satu positif, satu negatif di situ, ya. La tahdi negatif, innaka tahdi positif, isbat nafi, ya. Nafi isbat, fa nafi fi qoulihi la tahdi wal isbat fi qoulihi innaka tahdi. Wal isbat muakkad bi in wal lam fi famal jama'. Dan isbatnya di sini muakkad dengan inna dan lamut ta'kid. Ya, innaka la tahdi. Ya, innaka la tahdi lam al-muzahlaqah di situ. Nah, berarti ini udah ditakid dengan dua kali di situ. Innaka la tahdi, sungguh engkau benar-benar akan memberikan petunjuk. Naqulu al-ula innaka la tahdi man ahbabta hidayatu taufiq wa tsaniyah wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim hidayatud dilalah, hidayatul irsyad atau hidayatut tabyin. Wa li hadza ta'addat bi ila ay litadulla ila hadza. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, ya, la tahdi ila. Kalau di ayat pertama nggak ada ilahnya, ya, nggak ada ilahnya. Tapi di ayat yang kedua ada kata ilahnya. Berarti la tahdi ila. Ila di sini menunjukkan bahwasanya ihtada ya tadi itu ada mutaaddi dia. Paham mana mutaaddi? Nah, karena ada objeknya di situ. Kalau di ayat yang pertama innaka la tahdi, ini nggak ada objeknya. Ayat yang kedua la tahdi ila, ada objeknya. Gitu. Kalau Anda mengatakan antum makan, ya, antum makan, bisa jadi antum nggak makan. Kalau Anda mengatakan antum makan roti, ya, nah, berarti pasti di situ besar kemungkinan antum makan di situ. Karena Anda tahu objeknya begitu. Kalau Anda bilang misalkan tadi saya melihat Ali, Anda ceritakan kasus tadi saya melihat Ali sedang
bernafas misalkan. Ya, tadi saya melihat Ali sedang bernafas. Kemudian Anda bilang lagi, tadi saya melihat Ali sedang makan roti pakai saus, duduk di depan masjid. Deskriptif. Ya, mana berita yang lebih meyakinkan di situ? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, dan informasi banyak tambahannya di situ. Ya, informasinya banyak di situ. Maka muta'addi di situ. Anda sebutkan ada objek-objeknya di situ. Ada roti, ada saus, duduknya di mana, ada objek-objeknya di situ. Nah, maka lebih meyakinkan di situ. Maka digunakan muta'addi di sini untuk menunjukkan bahwasanya ada objek dakwahnya di sini. Apa objek dakwah itu? Untuk mengajak kepada siratin mustaqim. Wa taqdir man ahbabta hidayatahu hadani qaulan, lakin ayyuhuma ashah. Takdirnya, innaka la tahdi man ahbabta, ya, sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai. Takdirnya di situ, innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai hidayahnya. Orang yang engkau harapkan mereka dapat hidayah, seperti pamannya Nabi misalkan. Ya, manakah qaulan, ya, lakin ayyuhuma ashah. Al-jawab, in nadharna ila anna al-asla adamu taqdir, qulna al-asl al-awwal ay man ahbabtahu. Kalau kita katakan hukum asalnya tidak ada takdir, paham tuh mana takdir di sini? Nggak ada yang muqaddar itu. Maka yang jelas adalah yang pertama, yaitu man ahbabtahu. Sudah, man ahbabtahu sudah. Nggak ada takdirnya. Nah, berarti itu pendapat yang pertama. Wa in awrada alaina ishkalun wa qala inna hadha yaqtadi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yuhibbu Abu Talib wa la natakhallas min hadzal irad illa idza qulna inna hadha taqdir man ahbabta hidayatahu. Berarti ada iskal di sini. Ya, kalau innaka la tahdi man ahbabta, ya, berarti kita mengatakan Nabi itu mencintai Abu Talib. Paham ya? Nabi mencintai Abu Talib. Nabi mencintai Abu Talib apa tidak? Mencintai, ya, tapi bukan kecintaan di atas iman, ya, karena tidak sama-sama beriman. Wala natakhallas min hadzal irad, ya, illa idza qulna inna hadzal taqdir man ahbabta hidayatahu. Baik. Bagaimana kalau kita mengatakan kecintaan di sini adalah kecintaan di atas dasar iman? Nah, sungguhnya engkau tidak akan memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai dengan cinta di atas dasar iman. Maka ayat ini menjadi muskilah di sini, berarti kan? Berarti bagaimana dengan Abu Talib? Ya, Abu Talib berarti, ya, adalah orang yang Nabi cintai di atas dasar iman, berarti kan? Maka kita katakan berarti harus ada muqaddar berarti di sini. Ya, harus ada muqaddar. Akhirnya kita katakan man ahbabta hidayatahu. Yang engkau cintai hidayahnya, bukan orangnya. Paham ya? Sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai hidayahnya. Engkau sangat suka kalau dia dapat hidayah, begitu. Bukan orangnya yang antum cintai, tapi hidayahnya. Paham maksudnya ya? Jadi di sini ada mutakdir atau takdir di situ. Kalau antum katakan ada mutakdir, berarti mencintai semua manusia. Ya, mencintai manusia. Abu Talib berarti antum cintai di situ. Nah, tapi kalau pakai takdir berarti hidayahnya saja. Innaka la tahdi, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta, ya, hidayatahu. Ya. Hidayat Abu Talib misalkan. Walau kana yujad taqdirun hal yulamul insan ala mahabbati syakhsin ahsana ilahi mahabbata ihsanin. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mengatakan ada mutakdir dan hukum dalam kalam itu memang ada mutakdir, ya. Tidak ada yang muqaddar. Apakah manusia dicela kalau dia mencintai seseorang dengan cinta yang sangat baik? Orang kafir misalkan, ya. Apakah dicela? La yulam, yakni man ahsana ilaika fa innaka tuhibbuhul ihsan hilali dinihi. Ya. Bagaimana kalau kita mencintai seseorang, kecintaan kita kepada dia itu sangat besar, tapi penyebab kecintaan tersebut adalah karena dia berbuat baik kepada kita, bukan atas dasar iman. Paham ya? Bukan atas dasar iman. Maka manusia tidak dicela. Karena Nabi sendiri mengatakan apa? Awsaqu ural iman al-mahabbatu fil al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Berarti awsaq, ya, tali iman yang paling kuat. Berarti kecintaan kepada selain Allah, ya, tidak karena Allah, bukan karena iman maksudnya, berarti juga ada, begitu kan? Antum mencintai non muslim,
ya, karena dia berbuat baik kepada antum, membantu antum. Itu sesuatu yang berada di luar kemampuan antum. Rasa cinta itu pasti akan muncul begitu saja, ya. Antum ketika sedang sangat butuh bantuan, dia yang pertama kali mengulurkan tangan untuk membantu antum, maka timbul rasa cinta kepada dia, li ihsanihi la lidinihi, ya, karena perbuatan baiknya bukan karena agamanya. Begitulah kecintaannya Nabi kepada Abu Thalib, bukan kecintaan atas dasar iman, tapi atas dasar perbuatan baik, pengorbanan yang dilakukan oleh paman beliau untuk membela dakwah. Walakinna hubbar rasul wa zahir li anal asla adamul hadzab wa taqdir man ahbabtahu. Jadi bukan man ahbabta hidayatahu, ya. Jadi Syekh di sini mengambil yang adamu at-taqdir. Walakinna hubbar rasul li Abi Thalib laisa hubba dinin walakinna hubbu qarabatin wa ihsan li anna rajul ahsana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihsanan 'aziman wa dafa anhu mudafa'atan 'azimah wa lahu al-lamiyah al-masyhur allati qala anha Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Abu Thalib ini punya lamiyah. Lamiyah itu kumpulan syair, ya, kumpulan syair yang berakhiran huruf lam. Ada nuniyah, berakhiran huruf nun. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ini dibukukan, ya. Jadi Abu Thalib punya syair, kumpulan syair di situ. Innaha ahaqqu an takuna minal mu'allaqat. Ibnu Katsir mengatakan lamiyahnya Abu Thalib itu bisa dimasukkan sebagai mu'allaqat. Li'anna al-mu'allaqat indal Arab sab'u qasaid 'azimah kanat mu'allaqatan fi jawfil Ka'bah li'adhami indahum. Fa hadhihi haqqu min ghairiha an tu'allaq fi jawfil Ka'bah. Baik. Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.